Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal, niat, dan faktor eksternal atau kesempatan. Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Setidaknya ada 9 nilai anti korupsi yang penting dan beberapa contoh nanti yang dapat diterapkan dalam kehidupan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kejujuran, kemudian kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan kegiatan kepanitiaan dengan nilai jujur. Kemudian yang kedua itu nilai kepedulian, dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus maupun di luar kampus. Selanjutnya yaitu nilai kemandirian. Nah, nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana. Selanjutnya itu nilai kedisiplinan. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain mengatur waktu dengan baik. Kemudian nilai tanggung jawab merupakan nilai penting harus dihayati oleh mahasiswa. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, kemudian lulus tepat waktu, kemudian juga lulus dengan nilai yang baik dan mengerjakan tugas akademik dengan baik, serta menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Selanjutnya itu nilai kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hanya hasil semata, kemudian tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya itu nilai kesederhanaan. Kesederhanaan dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, dan tidak suka pamer kekayaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa, antara lain diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, kemudian juga berani mengakui kesalahan, selanjutnya itu berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu nilai keadilan. Nah, nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kampus, antara lain yaitu diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada teman atau kawan yang berprestasi, kemudian memberikan saran, perbaikan dan semangat pada teman yang tidak berprestasi, dan tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial. Nah, selanjutnya untuk mencegah terjadinya faktor internal korupsi, kita harus berpegang teguh dengan prinsip yang akan saya sampaikan nantinya, yang meliputi yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kemudian yang kedua itu transparansi. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust, karena kepercayaan, keterbukaan dan kejujuran merupakan modal utama untuk kita mencegah korupsi. Selanjutnya itu kewajaran. Prinsip kewajaran atau fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam pelanggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan bisa meminimalisir terjadinya
tindak korupsi. Mungkin saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan tentang nilai dan prinsip korupsi pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.